Kalau kalian sadari, di banyak kesempatan Ganjar selalu menolak membahas isu mengenai konflik Wadas. Ini bukan kasus baru. Namun ketika Ganjar mencalonkan diri sebagai capres, selain Jateng disorot sebagai provinsi termiskin, di situ juga disebut bahwa Jateng adalah salah satu provinsi dengan kasus pelanggaran HAM dan kekerasan di desa Wadas. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas tentang konflik Wadas dan pelanggaran HAM. Benarkah Wadas jadi lumpur lapindo kedua? Siapa yang terlibat di dalamnya? Dan mengapa Ganjar menolak disalahkan? Namun sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. Konflik Wadas dan pelanggaran HAM. Pada tahun 2019, pemerintah secara sepihak membuka penambangan batuan andesit yang berada di wilayah desa tersebut. Warga jelas menolak dengan alasan yang cukup meyakinkan. Yang pertama, pemerintah tidak pernah melakukan diskusi terkait izin penambangan. Kedua, pemerintah juga tidak pernah melakukan analisa lingkungan untuk mengetahui efek jangka pendek dan efek jangka panjang terkait penambangan itu. Dan yang ketiga, pemerintah juga telah melakukan pelanggaran HAM. Mereka memaksa warga untuk meninggalkan rumah dan wilayahnya. Bagi warga yang memilih tetap tinggal, disuruh untuk menanggung resikonya sendiri. Masyarakat sempat dilema, namun ujungnya mereka melawan. Warga melakukan demo di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dengan spanduk bertuliskan Wadas melawan. Makin lama, warga makin ramai dan kompak. Ganjar Pranowo pun dibuat panik karena situasi yang terjadi di lapangan di luar perkiraannya. Tahun 2021, situasi semakin memanas. Ganjar pun tidak memberikan tanda-tanda agar menghentikan penambangan tersebut yang sudah mengeluarkan efek lumpur. Alih-alih menghentikan penambangan, Ganjar justru menawarkan opsi ganti rugi, seperti akan membangun 300 jamban, 5 sumur bor, dan penyediaan tandon. Namun warga tetap menolak tawaran tersebut dan mereka tegas hanya meminta hentikan penambangan Wadas. Ganjar kemudian pergi meninggalkan warga. Kemudian besoknya Ganjar menurunkan ribuan TNI dan Polri untuk mengawasi proses penambangan. Warga yang geram karena tak didengar melakukan demo besar-besaran. Aparat disinyalir melakukan kekerasan kepada warga dan konflik Wadas hari ini makin hari makin parah. Benarkah Wadas jadi lumpur lapindo kedua? Kekhawatiran warga akhirnya terjadi. Banjir lumpur di desa Wadas muncul setelah 5 tahun penambangan tanpa izin tetap dilakukan. Warga berteriak meminta Ganjar bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di desa mereka. Tak seperti harapan warga, Ganjar justru menawarkan satu jalan keluar, yaitu konsiasi. Memaksa warga menjual tanahnya kepada pemerintah dengan biaya ganti rugi yang sangat kecil dibandingkan dengan nilai jual bangunan di lokasi itu. Sebagai gubernur, Ganjar menganggap remeh rakyatnya. Lagi pula ini bukan soal uang ganti rugi, ini berbicara soal hajat dan kenangan. Warga yang mempunyai hak resmi atas properti mereka tetapi tidak berdaya hanya karena sifat yang tamak. Siapa yang bertanggung jawab? Dalam situasi Wadas sekarang, ada 2 subjek yang terlibat dan bertanggung jawab. Warga sebagai korban dan Ganjar sebagai pelaku kekerasan. Tak beda dengan pencuri yang merampas dan melakukan kekerasan. Itulah yang Ganjar lakukan hari ini terhadap Wadas. Namun caranya berbeda. Ganjar melakukannya dengan kendaraan politik sehingga ia banyak dalih untuk menyanggah perilaku kriminalitasnya. Setiap orang menentang penambangan di Wadas. Alhasil 64 warga ditahan, termasuk anak-anak dan lansia. Warga Wadas kemudian mengirimkan surat permohonan kepada Presiden Jokowi terkait penangkapan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Tak lama setelah surat warga sampai kepada Presiden Jokowi, Ganjar meminta maaf dan memastikan 64 warga yang ditahan akan dibebaskan hari itu juga. Mengapa Ganjar menolak disalahkan? Bukan hanya kasus Wadas. Di banyak masalah yang terjadi, Ganjar selalu menolak disalahkan.
Ia juga memberi aturan kalau keluhan warga tidak bisa disampaikan langsung kepadanya, melainkan harus melalui dari pemerintahan terendah seperti lurah, bupati baru ke gubernur. Ini secara tersirat disampaikan Ganjar ketika ia berkunjung ke Kecamatan Tirto. Saat itu warga marah karena jalan dan bangunan pelengkap di lingkungan mereka bermasalah yang menyebabkan banjir. Alih-alih memberi solusi, Ganjar menjatuhkan masalah tersebut kepada lurah dan bupati setempat. Baginya, jalan lokal atau jalan pedesaan bukan tanggung jawabnya. Ganjar hanya bertanggung jawab terhadap pembangunan dan peningkatan untuk jalan provinsi dan nasional saja. Tentu saja, ekspresi warga tidak bisa berbohong. Mereka kecewa dengan jawaban gubernurnya. Dan pada akhirnya, kalimat ini cocok sekali. Jika untuk perkara kecil saja gagal, bagaimana dengan perkara yang besar? Jika sebagai gubernur saja banyak nilai merahnya, bagaimana nanti jadi presiden? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and bye-bye.